Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلاة عدد الرمل الدقيق وعدد الزائرين البيت العتيق. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيته الأطهار وبقية أصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Shadaqallahul Azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumat yang berkah ini. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, keluarga yang berkah, usia, harta, sehingga akhirnya nanti pada akhir daripada kehidupan kita dapat menutupnya dengan husnul khatimah insyaallah ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, kepada para sahabat beserta pengikutnya sampai hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji makna daripada fitnah di dalam Al-Quran. Fitnah dalam artian yang sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut yang kita baca di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Bahwa kalau kita melihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah fitnah, ujian. Fitnah yang dalam artian ujian. Di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Ujian yang pertama adalah kepada orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira, apakah manusia mengira bahwasanya dengan mudahnya mereka mengucapkan ayyaqulu amanna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mengatakan kami beriman. Kemudian mereka dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan sungguh kami telah menguji
orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang beriman. Artinya sebelum mereka itu orang-orang yang tidak beriman pun ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut mengetahui mana yang benar, mana yang beriman, wa la ya'lamannal kadzibin, mana yang ingkar dari hambanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semakna dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga di dalam surat-surat yang lain. Contoh di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang sudah sangat sering kita mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi makna yang kedua, ya, fitnah atau ujian itu di dalam bahasa Arabnya adalah al-bala. Ya, di sini di surat Al-Ankabut ini dikatakan fitnah, ujian. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan walanabluwannakum, kami menguji kalian. Bala, fitnah dan bala sama-sama maknanya adalah ujian. Walanabluwannakum, dan sungguh kami telah menguji kalian, atau sungguh kami menguji kalian bisyai'in, dengan apa? Sedikit saja, ya, sedikit, tidak banyak, tidak semuanya, syai', ya. Minal khauf, ya, dari rasa apa? Khauf, takut. Ya. Wal ju', yang kedua adalah ju', mana ju'? Lapar. Ya. Takut, ya. Kita tidak setiap hari kita takut, tidak setiap saat Allah berikan rasa takut itu. Hanya berapa persen saja, dan 0, sekian persen dari hidup kita ini yang apa? Ada di sana rasa takutnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ju', rasa lapar. Berapa jam dalam sehari kita merasakan lapar? Itu pun kalau puasa. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, dikurangi sedikit hartanya, ya, diambil hartanya, ya. Boleh jadi dengan dipaksa, ya, dikeluarkan, ya, dengan musibah, ya, banjir, ya, tanah longsor, ya, dan yang lain-lainnya. Naqsim minal amwal, harta, atau bahkan profesinya dicabut, ya, dihilangkan pekerjaannya. Ini namanya naqsun minal amwal. Wal anfus, keluarganya ada yang diambil, ya, anaknya, orang tuanya. Ini adalah ujian. Was samarat, ya, tanamannya, dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiri as-sabirin, basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Siapakah mereka orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kapan kita akan mendapatkan derajat sabar itu? Ya. Kapan kita akan mendapatkan derajat ihsan, ya, baik, atau derajat mukmin? Sebagaimana dikatakan di dalam ayat tadi, ayyaqulu amanna, mereka mengatakan beriman, wa hum la yuftanun. Di antaranya adalah apabila kita akan mendapatkan derajat sabar,
atau derajat ihsan atau derajat iman yang setinggi-tingginya ketika kita dapat mengolah, ya, kita dapat menjadikan fitnah-fitnah tadi itu, ujian bala itu menjadi keberkahan pada diri kita. Bagaimana caranya? Kita cari, ya, step-stepnya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala, hikmah kira-kira Allah menurunkan bala itu kepada kita. Para masyayikh kita, para ulama-ulama kita itu mengambil beberapa hikmah dari bala, dari ujian itu. Diantaranya adalah dikatakan, ya, oleh mereka salah satu nilai atau hikmah yang akan kita ambil daripada ujian dan musibah itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang pertama adalah asbatuhum mauqifan. Asbatuhum mauqifan. Apa artinya? Orang-orang yang teguh pendiriannya. Sabit, ya, sabat. Teguh mauqif pendiriannya. Bisa kita lihat para sahabat, ya, yang luar biasa, ya, mendapatkan ujian bala dengan keimanannya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya, yang diseret, yang disiksa, ya, oleh majikannya sendiri, ya. Kemudian ketika disiksa itu yang keluar hanyalah ucapan apa? Ahadun ahad, ya. Allah Maha Esa. Sahabat dia di dalam pendiriannya. Bagaimana kita melihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika diuji, ya, pertama kali khilafah beliau itu diujinya dengan banyak sekali nabi palsu, ya. Kemudian banyak orang yang ingkar, riddah, kembali murtad. Yang baru masuk Islam itu kembali apa? Dia kembali kepada kekufurannya, ya. Ini ujiannya luar biasa. Tapi sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Dikatakan oleh beliau itu, coba kita mundur selangkah, ya, kita buat strategi. Mereka ini sudah banyak yang murtad, banyak yang ingkar. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada mereka yang tidak mau membayar zakat? Wallahi, demi Allah, lau mana'uni iqala ba'irin, kalau saja mereka mencegah, tidak mau membayar, apa itu? Iqal ba'ir. Iqal itu yang ada di kepala itu. Kalau orang pakai surban, apa? Di atasnya yang bulat itu namanya iqal. Egal kalau bahasa kita. Ba'ir bukan manusia tapi onta. Egalnya onta. Ada onta yang pakai seperti itu, yang kecil. Artinya barang yang kecil saja. Kalau saja mereka tidak mau memberikannya kepadaku, yang mana itu akan diberikan ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul, masih hidup, laqataltu atau kama qala, aku akan memerangi mereka. Ini yang namanya sabat di dalam mauqif. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita diuji seperti ini, kita mencoba untuk melihat, ya, ujiannya yang sifatnya tadi rasa takut, cemas, ya, khawatir, kita berlebih-lebihan, ya, macam-macam ujiannya. Baik ujian kita secara fisik ataupun yang non fisik. Apakah sesahabat para sahabat pendirian kita? Sekarang banyak sekali aliran-aliran sesat, nabi-nabi palsu bahkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah kita masih mampu, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mempertahankan akidahnya? Apakah kita masih mampu, ya, seperti Sumayyah radhiyallahu anha, ya, dan bahkan banyak sekali sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Ini jadi hikmah yang pertama yang ingin kita ambil dari
musibah-musibah yang Allah berikan itu adalah sesabat apakah kita, ayyuhum athbatu mauqifan, ya, dimana ya dari hamba Allah itu yang sabat, yang lebih kokoh pendiriannya. Kemudian yang kedua adalah ya, di saat kita sudah mendapatkan sabat di dalam mauqif, kita ingin ya, di saat musibah atau bencana itu datang kepada kita, supaya naik level kita kepada level yang kedua, ya, ayyuhum arhabu sadran, ya, arhabu sadran. Apa itu arhabu sadran? Manakah di antara kita yang lebih lapang dadanya, ya, rahabatus sadr, ya, yang lebih mudah untuk menerima. Ini ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun sekaligus ingin mencoba untuk menaikkan tingkat kita supaya kita menjadi orang-orang yang ketika diuji oleh Allah tadi menjadi orang-orang yang arhabu sadran, lapang dadanya. Ya. Kalau kita balik apa artinya? Jadi di dadanya itu ada lapangan gitu, ya, besar. Artinya apa? Lapangan besar itu menerima semua ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Oleh karena itu adab kita ketika mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada ya musibah, jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza kadza. Ya. Lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau saja aku melakukan ini, maka hasilnya adalah begini. Ketika musibah sudah terjadi, jangan sekali-kali mengatakan kalau, ya, andai saja, umpama, misalkan, ya. Tidak, tapi ucapkan apa? Kata Rasulullah SAW, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, apa itu? Allah telah mentakdirkan, wa ma syaa fa'al, dan apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah, ia lakukan itu. Nah, ini orang-orang yang arhabu sadran, ya, mudah untuk menerima. Ya, ketika diuji dia tidak gampang marah. Ya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 133 dari surat Ali Imran itu, ketika seorang beriman diuji, itu apa? Ketika ada emosi, dia marah, dia melihat sesuatu kemudian dia marah, maka ingatlah ayat itu, wal kadhiminal ghaidh, ya. Tahan kemarahan. Ya, untuk menjadi orang-orang yang lapang dadanya, itu adalah step yang pertamanya adalah kita menahan marah, menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidh, ya. Jaga emosinya, jangan sampai naik. Jadi adabnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita emosinya dalam kondisi berdiri, duduk. Ya, jangan sebaliknya. Ya. Kalau lagi duduk berdiri. Nah, itu tambah itu biasanya. Tambah semangat. Tambah semangat, tambah jadi marahnya. Kalau kita ya dalam kondisi duduk masih emosi, bisa kita berbaring atau segera ke kamar mandi ambil air wudhu. Ini cara untuk menahan emosi tadi. Wal kadhimina al ghaidh, ya, orang yang menahan emosinya. Kemudian naikkan ketika kita ingin menjadi arhabu sadran, lapang dadanya. Naikkan dia menjadi wal afina 'anil nas. Segera memaafkan orang lain. Ya. Maafkan orang yang tadi melakukan kesalahan kepada kita itu. Wal afina 'anil nas. Ya. Maafkan orang yang telah melakukan kesalahan itu. Bagaimana itu? Ya, memang perlu berproses kita. Ya.
Karena tipenya orang itu kan beberapa, ada 4 ya. Sari'ul ghadab, bati'ul afu. Ini yang paling berat ini ya. Tipe orang-orang yang gampang marah, kemudian susah untuk memaafkan ya, gampang sekali emosinya naik ya. Sumbunya itu pendek sekali ya. Baru sedikit saja disulut sudah langsung meledak-ledak biasanya. Sari'ul ghadab, bati'ul afu ya. Tapi susah sekali untuk memaafkan. Ketika seperti ini ya, coba kita berusaha untuk merubahnya menjadi bati'ul ghadab, bati'ul afu ya. Susah untuk marah ya. Usahakan ketika emosi itu jangan sampai cepat ya. Lambatkan marahnya ya. Kemudian ya, walaupun masih lambat kita untuk memaafkan ya. Jadi tadi cepat marah, gampang memaafkan. Ada orang yang gampang, ada yang mudah atau susah untuk marah, susah juga untuk memaafkan ya. Ada lagi ya, gampang marah ya, sari'ul ghadab, sari'ul afu. Gampang dia marah tapi gampang untuk memaafkan. Nah, ini masih lebih baik daripada orang yang susah dia emosi kemudian susah memaafkan ya. Tidak ada masalah ketika seseorang itu emosinya naik ya, tapi dia mudah untuk memaafkan. Ini lebih bagus. Dan yang paling bagus adalah bati'ul ghadab, sari'ul afu. Susah sekali untuk emosi ya, dan mudah untuk memaafkan. Kira-kira kita levelnya yang mana ini? 1, 2, 3 atau 4? Ya, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang levelnya susah marah dan gampang memaafkan. Amin. Jadi ini hikmah yang kedua yang ingin kita ambil adalah supaya kita menjadi orang-orang yang arhabu sadran, tidak mudah emosi, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah yang di saat kita sudah lapang dadanya ya, selanjutnya adalah ketika kita mendapatkan musibah tadi, inginnya kita adalah supaya menjadi orang-orang yang awsa'u nadharan. Ketika sabar mauqifnya, kuat pendiriannya, lapang dadanya, harapan kita yang selanjutnya adalah tingkatannya yang ketiga adalah luas pandangannya ya, awsa'u nadharan ya. Jangkauan daripada penglihatannya, visinya itu menjadi lebih luas lagi. Oh, saya mendapatkan misalkan musibah, Allah ya ambil ya keluarga ya, misalkan salah seorang keluarganya diwafatkan lebih awal sebagaimana Rasulullah SAW, supaya apa? Lebih melihat ke depan ya. Gampang dia untuk, lebih mudah dia untuk menyusun ya langkah-langkahnya ke depan. Ini namanya orang-orang yang awsa'u nadharan ya, lebih luas penglihatannya, visinya ya. Jadi dia tidak ketika sudah mendapatkan musibah itu dia kembali ke belakang lagi, meratap terus, dan ini yang terjadi ya ketika seseorang ya tidak menjadikan fitnah itu menjadi hikmah ya. Ada hikmah, dia mengambil hikmah ya. Ketika ada pertikaian ya, kemudian dia ratapi itu. Ketika dia ada orang yang meninggal ya, keluarganya meninggal, justru dia tidak bangkit, tidak move on ya kalau istilah kita ya. Dia tidak seperti itu ya. Tidak, ini orang-orang yang seperti itu ya. Subhanallah, kalau kita lihat para sahabat ya, dulu ketika mereka ijtihad, mereka masa-masa fitnah ya, antara satu sahabat dengan sahabat yang lain yang
fitnah yang kita lihat ya, bagaimana siapa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Husain radhiyallahu anhu ya. Ini coba kita lihat para sahabat itu ketika terjadi fitnah antara mereka, kemudian orang-orang setelahnya yang ada di belakangnya, kemudian apa yang dilakukan itu meratap saja. Kenapa ketika Sayyidina Husain begini dan begini, pernah dilihat ya di tayangan-tayangan sampai ada hari ratapan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak diajarkan di dalam agama kita. Yang lalu itu biarkan berlalu. Madha. Yang sudah lalu itu biarkan. Itulah hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui di situ. Ya. Ini ausa'u nadharan, lihat ke depan. Ya. Baru ya selanjutnya adalah hikmah yang ingin kita dapatkan dari musibah-musibah itu adalah bagaimana kita menjadi muslim yang aslabu tanziman ya, atau dengan bahasa lain aqwa soffan ya, atau aslabu soffan ya, menjadi mukmin yang kuat softnya, barisannya ya, karena ujian itu kan bisa sifatnya individu, bisa sifatnya keluarga, bisa juga sifatnya masyarakat ya. Kalau misalkan di tempat-tempat yang minoritas ya, umat Islam banyak yang tertindas ya. Kemudian bahkan di tempat ketika dia menjadi mayoritas juga diobok-obok, dibuat direkayasa, kemudian berusaha untuk dipecah belah. Maka hikmahnya adalah fitnah-fitnah ini supaya umat Islam itu menjadi lebih kuat ya, menata barisannya, menata safnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masa al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis juga yang lain dikatakan ya, masalul mu'min ya, au masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam tawaddihim, dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan di dalam empati mereka, saling menyayangi di antara mereka itu. Kamatsalil jasadil wahid, seperti satu badan yang apabila satu anggota badannya itu sakit, maka semua anggota badan itu merasakan sakit. Al-humma, semua demam, mata tidak bisa tidur. Ini permisalan daripada umat Islam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad ya, di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu satu shaf ya, kokoh shafnya, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Jadi fitnah-fitnah itu inilah yang kalau kita lihat ya, pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita terdahulu ya, hikmahnya ketika mereka dijajah ya, oleh penjajah yang luar biasa, maka justru mereka tambah kuat sofnya. Ini yang terjadi di Gaza misalkan ya, ketika mereka disiksa, ketika mereka di embargo ya, ditindas, tapi justru mereka tambah kuat solidaritasnya. Ini ayyuhum aslabu tanziman wa aqwa saffan, mana di antara kita yang kuat ya, safnya, barisannya ya,
dan persatuannya. Ini kita lihat seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang ketika mendapatkan musibah itu. Ya, level yang selanjutnya adalah kita menjadi orang-orang yang aktsarun naf'an. Ya. Menjadi orang-orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Ya. Seorang mukmin itu kalau kita ibaratkan itu seperti pohon. Ya. Pohon yang berbuah, ya. Dilempar batu, yang dijatuhkan apa? Buahnya. Ini seorang mukmin seperti itu. Yang dijatuhkan bukan batu lagi tapi buahnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini orang yang beriman. Ya. Dikasih ujian, dibalas dengan kebaikan. Ya. Kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya kepada orang-orang yang beriman, ya, kebaikannya kepada semua orang lain. Ya. Ya, tadi saya lanjutkan di dalam ayat yang arhamu sadran itu, ya, setelah kita menahan marah, menahan emosi, kita maafkan orang, kemudian derajatnya itu adalah yang tertinggi itu adalah menjadi seorang orang yang muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bisa dibayangkan orang yang tadinya ya mengganggu, dia hilangkan emosinya, kemudian dia maafkan orang tersebut, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang mengganggunya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi aktsarun naf'an. Ya. Lakukanlah amalan-amalan yang bermanfaat. Ya. Dan lebih dari itu, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, di dalam level yang terakhir, ya, kalau bisa saya katakan itu adalah menjadi musibah-musibah itu justru membuat kita menjadi orang-orang yang ahsanu amalan, orang-orang yang menjadi orang-orang yang paling baik amalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk, ya, ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, khalaqal mauta. Allah katakan di sini mati dulu, kematian dulu. Baru wal hayata, dan kemudian kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang lebih kuat, yang lebih banyak, lebih hasan, lebih baik amalannya. Jadi inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah, ya, daripada musibah ketika seorang mukmin mengelolanya dengan baik, justru akan mendapatkan buah-buah yang luar biasa. Sabar di dalam mauqifnya, lapang dadanya, luas jangkauan pandangannya, kuat, justru lebih kokoh, ya, softnya, lebih banyak amalan-amalannya, ya, lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan yang terakhir adalah dia menjadi orang-orang yang ahsanu amalan, orang-orang yang lebih baik amalannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bermanfaat untuk kita, dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.